Oke, langsung kita mulai saja. Untuk tes wawasan kebangsaan yang ketujuh, bagian pertama ini kita akan membahas materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Materi Bhinneka Tunggal Ika pasti kalian semua tidak asing mendengarnya ya. Kenapa? Karena ini memang sering kita dengar, kemudian dijadikan sebagai sebuah semboyan ya, dan ini merupakan salah satu semboyan dari negara Indonesia. Oke ya. Kita langsung mulai. Arti Bhinneka Tunggal Ika, pasti kalian semua tidak asing dengan istilah tersebut. Arti Bhinneka Tunggal Ika, istilahnya itu terdapat atau berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini adalah bahasa Jawi kuno ya. Kemudian terdapat dalam sebuah kitab. Kitab itu kalau dalam bahasa Jawi kunonya namanya Kakawin. Nama kitabnya atau kakawinnya adalah Kakawin Suta Soma. Kemudian Kakawin Suta Soma ini dikarang oleh Empu Tantular. Jadi seperti halnya Pancasila ya, masih ingat ya bahwa Pancasila juga sama seperti Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari bahasa Sanskerta yang terdapat dalam sebuah kitab atau kakawin namanya Suta Soma yang dikarang Empu Tantular, yang merupakan salah satu penjaga pada masa Kerajaan Majapahit, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Nah, itu dia. Nah, ini sebuah semboyan tentang keberagaman, namun walaupun beragam tetap dalam satu kesatuan, yaitu dia. Oke, kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini biasanya kita lihat terletak di mana, yaitu di dalam genggaman burung Garuda. Nah, burung Garuda sendiri merupakan salah satu lambang negara Indonesia ya. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diabadikan atau ditetapkan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Oke, itu untuk arti dasarnya. Kemudian ada tentang Perpem. Perpem itu peraturan pemerintah kepanjangannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan bangsa dan Garuda ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Jadi peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 isinya adalah menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa dan Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Nah, Garuda merupakan hasil rancangan Sultan Hamid II. Jadi kalau burung Garuda yang sekarang dijadikan sebagai lambang negara kita itu merupakan hasil rancangan dari Sultan Hamid II. Oke. Selanjutnya, setelah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan dan Garuda juga dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 36A. Jadi di pasal 36A itu tertulis bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, itu sih dari pasal 36A. Jadi beda penetapan. Kalau penetapan berarti masih sekedar ditetapkan, tapi kalau dikukuhkan berarti diperkuat lagi, dikokohkan lagi dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Selanjutnya, gambaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu gambaran umumnya. Oh, ternyata Indonesia itu adalah sebuah negara yang terdiri yang beragam ya, ada beragam suku, bangsa dan agama. Yang pertama gambarannya selain semboyan dan lambang tadi, bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terpisah-pisah. Jadi walaupun kita satu kesatuan tapi pulaunya itu terpisah-pisah, dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena hal yang paling rawan terjadi adalah ketika sebuah negara memiliki kepulauan yang terpisah-pisah. Rawannya bagaimana? Rawan terjadi yang namanya perpecahan, terutama keluarnya pulau-pulau tertentu dari NKRI. Contohnya yang sudah pernah keluar itu adalah Timor Timur yang kita sekarang kenal sebagai Timor Leste. Nah, itu rawannya kalau sebagai negara kepulauan. Oke, selanjutnya gambaran kedua, bahwa negara Indonesia itu terdiri dari beragam suku,
agama dan adat istiadat. Inilah tadi yang disebut dengan multikultural ya, negara multikultural atau heterogen. Heterogen itu artinya banyak, multikultural berarti beragam budaya. Oke, selanjutnya gambaran selanjutnya mengenai negara Indonesia adalah karena negara kepulauan yang beragam, yang multikultural, maka masalah yang sering terjadi di Indonesia itu adalah terjadinya konflik SARA. Tahu ya SARA itu apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik SARA ini terjadi karena semangat kebangsaan bangsa Indonesia sedang lemah. Jadi kalau bangsa asing yang ingin memecah belah rakyat Indonesia itu, mereka akan memperhatikan dulu apa titik lemah dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang akan ditimbulkan sehingga rakyat Indonesia itu merasa dengan suku yang lain atau dengan agama yang lain itu memang harus bermusuhan sehingga terjadi perpecahan. Nah, itu yang rawan ketika sebuah negara yang heterogen tadi gitu. Jadi konflik SARA sangat sering terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena semangat kebangsaannya sedang lemah. Nah, toleransi adalah solusi dari konflik SARA. Jadi kalau ada konflik SARA, salah satu cara yang terbaik adalah untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan cara toleransi. Toleransi tadi apa? Toleransi itu artinya adalah menghargai, menghormati keberagaman. Keberagaman itu contohnya menghargai agama orang lain, suku lain, adat istiadat lain, dan budaya lain. Itulah solusi dalam menyelesaikan masalah konflik SARA yang ada di Indonesia. Nah, untuk toleransi sendiri itu ada 2 jenis. Toleransi tadi artinya adalah sikap menghormati perbedaan ya. Nah, jenis toleransi yang pertama itu ada positif. Nah, ternyata toleransi juga ada positifnya gitu ya. Nah, artinya bahwa toleransi yang bersifat positif ini ketika seseorang itu memberikan sikap penghargaannya atau penghormatannya terhadap perbedaan itu secara ikhlas dan setulus hati. Nah, contohnya begini. Misalkan nih ada acara hari Natal atau Tahun Baru. Jadi umat Kristiani biasanya mengadakan ibadah di gereja. Nah, ketika kita sebagai umat Islam lewat dengan menggunakan motor, misalkan ada seorang pemuda menggunakan motornya ini suaranya knalpotnya kebetulan gede gitu ya, besar, jadi suaranya kuat. Kemudian ditegur oleh satpam di gereja tersebut, Mas, tolong motornya diberhentikan dulu atau dipelankan suaranya supaya apa? Supaya tidak mengganggu umat yang sedang beribadah. Kemudian pemuda tadi dengan ikhlasnya, dengan senang hatinya memberhentikan ataupun mematikan motornya, bahkan menuntun motornya tersebut sampai sudah agak jauh dari gereja baru dihidupkan kembali dengan rasa ikhlas dan setulus hati. Nah, itu toleransinya bagaimana? Sifatnya positif. Sementara kalau yang kedua itu adalah toleransi yang sifatnya negatif. Artinya dia menghormati atau menghargai orang lain atau perbedaan tadi itu karena keadaan terpaksa atau tidak setulus hati. Nah, contohnya seperti tadi juga, dia ditegur oleh satpam untuk mematikan motornya karena terlalu keras suaranya. Kemudian dia dengan marah gitu, walaupun dimatikan motornya tadi, tapi dengan menggerutu, dengan marah. Yang beribadah siapa? Kok aku pula yang mematikan motor? Nah, itu juga salah satu bentuk toleransi juga, itu menghargai tapi dengan cara yang negatif, dia terpaksa, tidak setulus hati. Nah, itulah contoh jenis toleransi yang negatif. Oke, sampai sini paham ya untuk materi kita hari ini. Jadi nggak banyak-banyak, sedikit aja. Pekan depan kita akan bahas untuk part 2 nya. Untuk TWK 7 hanya 2 kali saja. Oke, setelah ini kerjakan kuisnya. Kuisnya itu ada Google Form-nya. Jadi kalau Google Form ini tadi, kalau waktunya habis itu biasanya langsung habis gitu, tertutup. Jadi segera dikerjakan. Soalnya hanya 5 soal saja. Pilih yang terbaik, kerjakan tepat waktu. Jadi waktunya hanya 15 menit untuk mengerjakan soal kuis. Kemudian soal kuisnya itu akan langsung keluar nilai kalian dan itu akan langsung masuk di drive Ibu. Jadi tidak ada lagi kata terlambat mengerjakannya ya. Silahkan dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.